guru SMK Negeri 1 13 Kota Kampas dari Provinsi Riau sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut merupakan video PPL siklus ketiga saya pada mata pelajaran Agribisnis Tanaman Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Di sini sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan Ananda semuanya untuk tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, terutama yang 5M yang selalu Ibu sampaikan itu ya. Kepada Ketua Kelas Wira Aditya, ya silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sejenak berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Ananda Aditya. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Ya. Sama-sama dengarkan dulu ya. Garuda Pancasila, tulang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah masih ada yang mengingat pelajaran kita minggu lalu sebelum Ibu share ini pembelajaran kita? Ada Bu. Ya, silakan. Pemulsaan dan pembuatan lubang tanam pada mulsa. Ya, untuk sekarang itu pelajaran kita tentang pelaksanaan penanaman tanaman buah semusim. Nah, izin Ibu sebentar ya untuk nge-share materi kita hari ini. Nah, ini ya pembelajaran kita hari ini. Ini tidak lupa lagi Ibu sampaikan tentang kompetensi dasarnya. Ya, ini kompetensi dasar pengetahuan kita itu tentang menganalisis penanaman tanaman buah. Ya, tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat menganalisis kriteria bibit tanaman siap tanam dengan tepat. Yang kedua, Ibu melakukan penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, mengenai pengetahuan dan keterampilan. Kehadiran itu nanti untuk tambahannya, ya, tolak ukur bagi Ibu nanti. Silakan Adit bacakan dulu tentang penanaman tanaman buah semusim ini. Baiklah, penanaman tanaman buah semusim. Menanam bibit merupakan salah satu kegiatan yang harus direncanakan dengan matang. Menanam bibit di lapangan dapat dilakukan apabila lahan yang akan ditanami sudah siap tanam. Ya, jadi itu harus kita perhatikan betul, ya. Pemilihan bahan tanamnya, penyemaian bibit, ya. Jadi semuanya itu harus kita perhatikan. Nah, pemilihan bibit untuk mengolah agribisnis tanaman buah semusim ini diperlukan bibit yang benar-benar baik dan bermutu. Itu bentuknya bibit itu sebenarnya segar, daunnya tidak rontok, ya, batangnya utuh, bebas dari hama penyakit.
Nah, kriteria bibit yang baik dan siap dipindahkan itu yang pertama, pertumbuhannya sehat dan seragam. Ya. Calon batangnya itu lurus, berdaun antara 2 sampai 3 helai daun, ya. Struktur perakarannya baik, umur bibit antara 10 sampai 14 hari sudah semak. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengangkutan dan penempatan bibit? Terus seperti apa? Oke, Wira Aditya, silahkan. Wira Aditya. B. Pengangkutan dan penempatan bibit. Pengangkutan bibit seringkali menjadi kendala yang utama. Untuk menjaga agar bibit tetap dalam kondisi baik dan siap tanam, maka pengangkutan bibit dari lahan persemaian ke areal pertanaman memerlukan alat dan cara angkut yang baik dan benar agar bibit tetap segar. Jadi kalau seandainya pengangkutannya secara dekat, maka itu dengan cara dipaku atau digotong saja, ya. Berbeda dengan pengangkutan yang jarak jauh. Nah, itu memerlukan nanti alat transportasi. Oke, Adit, silakan Adit. Oke, waktu tanam. Waktu penanaman ditentukan berdasarkan keadaan cuaca. Waktu penanaman yang baik adalah pagi dan sore. Ya. Apabila penanaman dilakukan pada pagi hari, bibit diberi penutup dari pelepah pisang. Dan hal ini dilakukan untuk menjaga tanaman tidak terlalu panas terkena sinar matahari. Nah, ini setelah kita pengangkutan, ya, menentukan jarak tanam, kemudian pembuatan lubang tanam. Nah, ini sudah juga kita lakukan minggu kemarin. Biasanya cara menanam ini, ya, bibit batang dijepit 2 jari, kemudian dibalik, ya, dibalik dan dilepaskan dari polybag-nya. Nah, media terlepas dari plastik polybag, kemudian baru ditanam, tanam dalam lubang tanam. Nah, kemudian terakhir lakukan penyiraman. Ini kegiatan dari tahap penanaman. Kita sekarang ya kegiatannya ganti pakaian untuk kegiatan praktek tugas LKPD kita. Ya, sekarang kita lanjut kegiatan kelompoknya, yang diskusi juga nanti untuk kegiatan LKPD. Nah, jadi silahkan nanti dengan kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2, ya, kalian laksanakan kegiatannya. Kelompok 1 itu seleksi bibit, instalasi bibit. Untuk kelompok 2, kalian yang kelompok 2 ya, itu untuk seleksi bibit dan penanamannya. Nah, Ibu ingatkan di sini kalian untuk tetap itu mematuhi ya protokol kesehatan. Kemudian untuk K3 jangan lupa ya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi peralatannya, kelengkapan memakai masker, sarung tangan, ya lengkap ya baju praktek. Ya, silahkan untuk apa? Hindari kecelakaan kerja. Nah, sekarang silahkan per kelompoknya kerjakan. Oke, terima kasih. Kita sudah kembali ke ruangan Google Meet. Silahkan kepada
kelompok 1. Kelompok 1 sudah ya? Sudah selesai hasil diskusinya? Kegiatannya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil prakteknya. Ya, baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kegiatan seleksi bibit tanaman sebelum penanaman. Sebelum melakukan penanaman, perlu dilakukan pemilihan bibit terlebih dahulu. Pemilihan bibit dilakukan seminggu sebelum bibit ditanam di lapangan. Bibit yang mempunyai pertumbuhan sama dikumpulkan menjadi satu. Bibit yang tumbuh tidak bagus atau pertumbuhannya jelek kami pisahkan untuk tidak ditanam. Hanya bibit yang memiliki pertumbuhan kekar dan subur yang dipilih untuk ditanam. Yang kelompok 2, ada yang mau bertanya? Silakan Nita ya, silakan Nita. Kenapa dilakukan seleksi bibit sebelum penanaman? Kenapa dilakukan seleksi bibit pada tanaman? Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Kelompok 1, Bu. Oh, jadi kelompok 2 dulu tadi menyampaikan. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seleksi bibit diperlukan untuk mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan, sehingga bibit yang ditanam benar-benar merupakan bibit yang tahan terhadap kondisi lingkungan, hama dan penyakit. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penanaman akan lebih tinggi dibanding penanaman yang tanpa proses seleksi. Sekian itu saja. Dari materi kita hari ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dengan melakukan pemilihan atau seleksi bibit, pengangkutan bibit, penempatan bibit, pengaturan jarak tanam, waktu tanam, pembuatan lubang tanam, dan ini semua harus diperhatikan agar tanaman yang akan kita tanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi sudah disimpulkan, itu juga tadi Adit. Terima kasih kepada Adit yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Ya. Plus lagi buat Wira Aditya. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya pelajaran kita minggu depan. Ini untuk minggu depan Ibu sampaikan sekarang itu tentang pengajiran atau penopang tanaman. Jadi ingat lagi nih. Ya. Ananda harus tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada pada saat berkumpul ya sama kawan, misalnya pergi keluar atau jalan-jalan kemana saja ya perhatikanlah protokol kesehatan ya yang 5M tadi. Pakai masker ya, patuhilah semuanya itu. Nah kemudian mencuci tangan. Misalnya kita udah sering itu keluar tuh cuci tangan, jaga jaraknya, jauhilah kerumunan-kerumunan itu, ya. Kumpul-kumpul tuh dikurangilah. Nah, kemudian membatasi mobilitas pergian itu ya. Nah, itu diperhatikan sekali. Nah, sebelum Ibu tutup, silahkan kepada Ketua Kelas Wira Aditya untuk berdoa ya. Kita doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Silahkan Wira Aditya baca doa terlebih dahulu. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ananda semuanya ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir di pelajaran Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, untuk minggu depan jangan lupa hadir lagi ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.